Matius pasal yang ke-25. Matius pasal 25. Matius pasal 25. Kita diingatkan kembali, saudara, mengenai kedatangan Tuhan, di mana pengantin laki-laki akan segera datang. Maka dari itu kita harus waspada, karena kalau tidak kita akan ketinggalan, tertutup pintu itu. Pada waktu ini memang kita semua belum menyadari. Karena demikian Allah masih menganugerahkan dengan limpahnya. Tapi ada masanya, saudara. Nanti saudara cari, saudara akan menangis dan menyesali waktu yang sudah Tuhan berikan. Tetapi saudara tidak dapat kembali. Banyak orang mengatakan begini, Pak, Tuhan itu kerap kali kan kalau mengajar, kalau salah sekali kan diulangi ya Pak. Kalau gagal kan disuruh lagi ya. Ya, betul. Tetapi ada masanya tidak ada ulangan lagi. Anak-anak yang sekolah sebelum ujian diadakan ulangan enggak? Iya dah. Setelah ulangan, ada masanya ujian tidak dapat diulang kembali. Ini Tuhan sudah mengatakan, saudara, waktunya cuma 2-3 tahun ini. 2-2,5 tahun ini. Itu anugerah yang Tuhan berikan. Tergantung saudara mau belajar atau tidak, meraih atau tidak. Setelah itu Tuhan berkata, sulit. Dan banyak hamba-hamba Tuhan dari luar negeri menyatakan bahwa Indonesia akan terjadi kegerakan yang luar biasa dalam masa 2,5-3 tahun ini. Ini sudah hampir setengah. Sebetulnya yang Tuhan maksudkan itu mulai tahun 93. Ini sudah hilang setengah tahun, saudara. Jadi maka dari itu kita harus hati-hati. Dan caranya Tuhan ngomong itu macam-macam. Maka dari itu kalau saudara dan saya tidak mengalami pribadi, saudara akan nangis nanti. Menangis. Kenapa? Sebabnya dulu kok aku cuma dengar dari orang. Persis pengalaman Ayub. Aku mengenal Allah hanya dengar dari orang. Tapi tidak mengalami sendiri. Sebab pengalaman pribadi, saudara, itu tidak sama dengan kesaksian dan cerita orang. Pengalaman pribadi itu asik, saudara. Saya kalau ingat sama Tuhan itu, udah kepinginnya itu apa? Aduh Tuhan, tugasku kok tidak barbar sih. Selesai pulang. Ketemu dengan Yesus, tinggal bersama dengan Yesus itu tidak bisa lupa, saudara. Kenapa? Sebab di sana itu pikiran ini tidak bisa kamu mikir seenakmu itu tidak bisa. Pada waktu saya dibawa ke Firdaus sama Tuhan, saya masih bawa pikiran saya, saudara. Jangan dikira kalau saya dibawa ke sana itu lalu pikiran sudah hilang. Kok enak? Bawa. Dan mata keranjang saya masih. Dan saya ingat ini, pikiran ini ingat. Menurut ceritanya, malaikat-malaikat itu kan cantik-cantik, betul tidak? Hah? Iya dong? Mana ada malaikat cantik? Wong malaikat itu tidak perempuan. Saya dulunya tidak tahu. Pikirku malaikat itu cantik-cantik, begitu dah. Malaikat itu tidak perempuan. Laki apa enggak? Enggak. Lalu ganti. Enggak. Lah itu laki enggak, perempuan enggak. Itu malaikat, saudara. Nah, saya dulu tuh terpengaruh oleh orang dunia. Malaikat tuh cantik-cantik. Jadi pada waktu dibawa ke sana, saya mulai mikir. Mikir gini. Mulai mau mikir ini. Katanya malaikat tuh cantik-cantik. Baru mulai mikir. Tuhan Yesus mesem sama saya. Baru mulai ini timbul gitu tuh
Tuhan Yesus itu mesem. Tuhan bilang gini, kamu ndak bisa mikir-mikir yang jahat di sini. Oh, ketahuan. Sebab di sana nanti lidahmu itu ndak dipakai. Kenapa? Kotor, najis. Kamu timbul pikiran, langsung orang lain sudah tahu. Jadi tidak bisa sembunyi-sembunyi seperti zaman sekarang. Tidak bisa. Mengapa ada prasangka? Mengapa salah pengertian? Mengapa selalu satu dengan yang lain menghakimi, menilai? Karena apa? Tidak ngerti, saudara. Contohnya, Maria dan Yusuf bertunangan. Maria sama Yusuf tunangan. Lalu Yesus dikandung Maria. Pengalamannya Maria ngandung Yesus tanpa suami, ini bisa dimengerti orang lain enggak? Hah? Enggak toh? Lah, sekarang kalau saudara itu punya pengalaman pribadi sama Yesus, kalau orang lain enggak ngerti saudara kok jengkel? Saudara kok marah kalau dihakimi? Saudara kok marah kalau dinilai? Yesus sudah memberikan contoh yang jelas. Di sini banyak anak-anak yang ditolak dari dalam kandungan ibunya. Waktu dikandung, ditolak. Itu saja sudah terjadi pemberontakan. Mereka mengatakan, orang tua aku tidak sayang aku. Bagaimana rasanya Yesus ini? Yesus ini waktu Maria dan Yusuf itu baru tunangan, Yesus sudah dikandung. Berarti Yesus ini anak apa? Bukan anak ditolak. Pasti dicap orang lain anak haram, betul? Saudara, Anda tidak pernah merasakan. Yesus sudah merasakan segala-galanya. Kalau ada anak yang ditolak, dia bilang, Aku raja di atas segala raja. Aku yang punya. Mereka mengecap aku anak haram. Bayangin perasaannya Maria. Siapa di antara saudara perempuan-perempuan tidak kepingin merasakan pernikahan dipestakan. Mengalami pakai gaun kemanten. Ayo siapa? Semua kepingin toh? Kebanyakan lakinya tidak kepingin. Sudahlah, capek-capek. Perempuannya bilang apa? Seumur hidup cuma sekali. Mosok enggak. Saya saja terus terang saudara, mau mantu ini saya ngomong sama anak saya. Dua-dua laki-laki ini mau mantu jadi satu itu belum pernah terjadi. Apalagi orang Tionghoa pasti selarangan, ya dah. Oh jangan dua-dua jadi satu. Ayo, saudara orang Kristen pun kadang-kadang masih melintas tidak pikiran itu. Masih terikat. Oh jangan mantu dua-dua. Bahaya. Aku bilang bahayanya apa? Oh nanti dah satu tak kuat. Nah ya terang toh dua-dua tidak sama bakal kuate. Aku bilang gitu. Wong tenaganya segalanya beda-beda. Kok dah kuat? Di dalam Yesus tidak ada jalan yang tertutup. Semua mungkin. Maka dari itu pada waktu saya berkata, nak biayanya itu mahal loh nak. 50 juta. Kan gak usah pesta lumayan. Kamu 25, kamu 25. Anak-anak bilang apa? Perempuannya itu lupa. Cuma sekali seumur hidup. Mosok gak ngalami duit. Saya bilang betul. Tuhan juga bilang begitu. Saudara perhatikan. Maria ngalami jadi kemanten enggak? Ini perempuan-perempuan enggak pernah bayangin. Maria itu tidak pernah jadi kemanten. Bayangin saudara. Dia harus berkorban. Padahal Yesus dikandung oleh Maria melalui Roh Al-Kudus. Itu satu kekudusan, satu anugerah, satu pengalaman yang khusus dengan Allahnya. Tapi ada harga yang harus dibayar. Maria harus mengorbankan masa
pernikahannya. Maria harus mengorbankan harga dirinya. Maria harus dihakimi. Maria harus ejek. Ini ada harga. Pengalaman pribadi dengan Yesus. Ada harga yang saudara dan saya harus bayar. Kalau saudara dan saya menyadari hal itu, saya yakin saudara tidak akan kecewa kalau engkau mengalami pribadi. Orang lain tidak ngerti. Malah kamu bilang apa? Kasihan Tuhan, wong tidak ngerti. Betul? Makanya mulai sekarang kalau kamu punya pengalaman pribadi, orang lain bilang, oh aneh-aneh, sesat. Yang penting kan damai sejahtera. Betul enggak? Mau enggak ngalami gitu? Mau? Bayar. Jangan bilang, mau, gratis. Mana ada. Lihat, waktunya akan tiba. Perhatiin di dalam Matius pasal 25. Pada waktu itu hal kerajaan surga, seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru. Mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Lihat dan perhatikan pesan Tuhan Yesus yang khusus ini, saudara. Bukankah Tuhan Yesus mengajar kita mengasihi, mengampuni, betul tidak? Betul? Ini yang kerap kali saudara tanamkan dan ini yang kerap kali saudara pakai alat untuk membela diri. Kasih Yesus bukan untuk membela diri. Kasih Yesus bukan untuk membenarkan diri. Tetapi kasih Yesus untuk dinikmati. Disadari. Karena dia sudah berkorban untuk kita. Tapi apa balasan kita? Sebab yang berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Siapa ini? Hah? Yesus. Berarti akan ada waktunya di mana Tuhan tidak memberikan kesempatan lagi pengampunan. Hati-hati, saudara. Kemudian kalau teman-teman kita, saudara seiman, segereja, sepersekutuan, kira-kira kalau kita minta tolong, lalu dia bilang, wah maaf, nanti aku gak cukup sama kamu. Lalu jawabannya yang satu bilang apa? Di mana kasihmu? Mosok katanya kan punya satu baju 2, kasih dong 1. Kira-kira kalau gadis yang bijaksana ini minyaknya dikasih, dia
Masuk enggak? Tidak. Ada waktunya di mana teman saudaramu tidak dapat berkata, ambil, enggak. Maaf, nanti tidak cukup untuk kamu dan saya. Ini saudara. Saudara baca koran, Pak William Suryajaya yang kaya raya jadi bangkrut. Baca toh? Bilang apa dia? Aku kepingin bangkit, tapi teman-teman semua meninggalkan aku. Ngerti? Ngerti saudara? Ada waktunya kamu harus ditinggalkan. Maka dari itu kita harus mulai sekarang ini berlatih. Kita waspada. Karena Tuhan sudah berkata, kita tidak tahu kapan itu datang. Bukan waktu pulang, bukan waktu Yesus datang. Tetapi berkat-berkat yang kita terima sekalipun, kesehatan yang kita terima sekalipun, ada masanya. Itu semuanya di dalam dunia terbatas, saudara. Kita harus berjaga dan berdoa. Kita harus waspada tentang hal semua yang dianugerahkan oleh Allah. Supaya jangan sampai kita kecolongan. Kita kerap kali tidak menyadari. Tuhan berkata kepada saya, dan saya sekarang ini menemukan dan menghadapi banyak bapak-bapak mau konseling sama saya. Dia bilang apa? Pak, aku tidak bisa mengerti Pak zaman sekarang. Kenapa? Istriku lari Pak. Hah? Bukankah aku dulu waktu datang 3 tahun ini, saya bilang, saya sudah peringatkan. 93. Keluarga-keluarga Kristen hati-hati. Sebab pengikut-pengikut setan di seluruh dunia, doa puasa mau menghancurkan keluarga-keluarga Kristen. Dan Tuhan sendiri pesan kepada saya tahun 93, roh perjinaan dan roh percidraan dilepaskan oleh Tuhan. Saya sudah pesan, kemudian salah satu mahasiswa saya dengar, saya bilang perhatikan, hati-hati. Lalu dia sekolah di Jepang. Kemudian dia interokal sama saya. Pak, apa yang kamu katakan sudah digenapi sekarang. Di mana? Di Amerika. Sekarang di Amerika sudah diadakan statistik. Lalu diselidiki. Mengapa mulai tahun ini terjadi ledakan seks luar biasa. Orang tidak takut lagi AIDS. Mulai tahun ini tidak takut lagi AIDS. Sepertinya malah jadi mati. Lalu dia bilang, persis Pak. Kenapa? Karena waktu diadakan statistik, yang berkobar-kobar seksnya itu bukan laki-laki, perempuan. Alkitab berkata, saudara, akhir zaman nanti 7 perempuan rebutan 1 laki. Kalau sampai bisa rebutan gitu, yang berkobar-kobar yang laki apa yang perempuan? Indonesia ini belum melanda secara luas. Sekarang banyak laki-laki yang disoroti laki-laki itu. Laki-laki mata keranjang, laki-laki. Tahun 93 ibu-ibu hati-hati kamu. Yang konseling sama saya itu semuanya ibu-ibu yang anaknya sudah 2-3. Kabur semuanya sama orang lain. Saudara tahu, waktu saya dengar gitu, loh istrimu itu kan cinta Tuhan toh? Iya Pak. Kamu doa bersama enggak? Nah itu Pak, doa sendiri-sendiri. Makanya istrimu bilang apa? Saya bilang, istriku bilang gini, 10 tahun kita menikah, aku enggak pernah mbok perhatike. Anaknya 3, enggak pernah diperhatiin. Sekarang ada laki-laki memperhatikan dia. Kabur. Dan di Amerika sudah di statistik sudah didapat.
Yang justru berkobar-kobar itu perempuan umur 40 sampai 60. Hati-hati mama. Jadi yang sudah 40 bilang, aku sudah tua. Yang 50 bilang, aku sudah tua. Kamu belum pernah yang ngerasain rasanya dikuasai roh zina. Matamu gelap, semua kelihatannya bagus, kamu kelihatannya muda. Hati saudara. Saya di mana-mana bertemu dengan bapak-bapak yang selalu berkata, Pak, tidak bisa ngerti Pak. Loh, kalau laki-laki yang disenangi itu lebih gagah dari saya itu, saya masih bisa ngerti Pak. Kalau yang disenangi itu lebih kaya, saya bisa ngerti Pak. Saya kayak gini, bilang, saya kayak gini, kurang apa? Wah, kamu cukup ganteng, cukup kaya, cukup kerja, cukup berhasil. Iya Pak, iya toh. Yang disenangi, hitam, pendek, gak punya kerjaan, gak kaya. Gak bisa ngerti Pak, gak bisa ngerti. Saudara tahu? Saya bilang, lu Pak bisa ngerti? Aku yang ngerti. Kenapa? Lah aku dulu ngalami kok. Waktu belum jadi hamba Tuhan, saya masih jadi dokter. Ngalami. Saya bisa jatuh cinta sama gadis. Istriku, aku tuh paling gak suka gadis hitam. Istriku tuh putih. Tapi saat itu timbul, saya bilang gini, Tuhan, kok aneh sih Tuhan aku ini? Apa mulai terjadi apa ini? Kok aku mulai senang gadis yang hitam? Jelek lagi. Ini kok aneh sih Tuhan? Lalu Tuhan bilang apa? Kamu harus ngalami. Supaya tahu rasanya. Nah, enak ini kok Tuhan. Pertentangan antara pikiran dan roh. Ya. Supaya nanti kalau kamu menemui anak-anakku yang jatuh. Kamu bisa merasakan tidak menghakimi. Dan istriku sendiri berkata ini, yang aku lihat kamu tuh, itu bukan kamu kok. Makanya istri saya dulu luar biasa. Tahu saya jatuh cinta sama perempuan lain, istri saya bilang apa? Oh, enggak apa-apa yang. Mana ada perempuan seperti dia. Kalau tahu pasti brot, betul. Enggak usah sediain tidur, madep sana, sama-sama. Najis, ya toh? Sok suci perempuan-perempuan ini. Istri saya itu loh enggak gitu. Dia bilang, malah kalau tidur dia ngerangkul saya bilang, aku tahu kok yang itu bukan kamu. Enggak apa-apa, aku berdoa buat kamu. Wah, hati saya hancur digituin. Tahu? Karena apa? Dia tahu, aku bilang, ini aku udah kepengen. Ya, aku lihat kok. Aku dilihatkan Tuhan. Itu bukan kamu. Ada roh yang lain. Dan pada waktu didoakan, saya minta ditumpangi tangan. Doain dong. Doa, ayo, doa. Dia bilang apa? Tuhan berkata apa? Ada waktunya, ada saatnya untuk kamu dibebaskan. Pada waktu sudah tiba waktunya, saudara, aku ya tidak kepengen, ya tidak ngatur, terus hilang. Kayak orang, loh kok copot. Tidak kepengen lagi. Aneh tidak? Kayak engkong yang ketemu saya. Umurnya 69. Engkong ini nyari saya. Pak Yusa, saya kepengen ketemu kamu. Kenapa? Saya sudah dengar kaset tapi belum pernah ketemu rupamu. Oh, Yusa itu modelnya kayak gini. Ya. Betul. Aku ngalami. Ngalami apa? Saya bilang. Kayak kamu. Wah, aku ini mata keranjang. Dia bilang. Oh, yang diinget-inget kok mata keranjangnya. Dan dia jatuh cinta sama gadis umur 17. 69 loh. Tapi laki. Tapi kalau 69 nenek, hati-hati. Loh. Sampai sekarang sudah ada enggak? Nenek 63 tahun jatuh cinta sama pemuda. Ada enggak? Di sini Indonesia. Hah? Ada enggak? Enggak ada. Ada.
Saya kenal orangnya, orangnya itu datang dua-dua sama saya. Dia datang pada saya. Dia berkata apa? Pak, doain dong Pak. Kenapa? Itu tuh jodohku. Wah, sampai Tuhan, ini nenek jatuh cinta sama pemuda ini. Ya. Lakinya hamba Tuhan, umur 30. Perempuannya 63, hamba Tuhan. Jangan kaget. Waktu itu saya juga seperti kamu. Hah? Nenek-nenek ini genitnya mulai, hamba Tuhan sudah mulai genit. Rambutnya disemir, dipungkel-pungkel. Kenceng-kencengin semua. Bayangin. Lalu datang ke dokter ini spesialis teman saya. Dia bilang, Pak, kamu kenal ini? Nah, dia datang pada saya, Pak. Hati-hati, saya bilang. Iya, Pak, dia minta disuntik hormon. Supaya singset semua. Dia bilang, loh kenapa Bu? Ibu kan sudah cukup hamba Tuhan. Oh enggak Pak, saya punya jodoh itu 30 tahun. Bengong. Saya bilang, jangan bengong, biasa. Ini zamannya sudah begitu. Betul? Lalu saya berkata, Ibu, duduk diam di bawah kaki Tuhan, doa puasa. Dia doa puasa. Akhirnya rohnya menang, bukan pikirannya. Dan dia berkata, oh ya, dilepaskan. Nah, kalau engkau tidak ketemu sendiri, tidak ngalami sendiri, tidak percaya. Tapi firman Tuhan, ya dan amin. Kalau Tuhan sudah pesan, Tuhan berkata, lihat apa kejadian ini. Dan saudara harus waspada, berjaga dan berdoa. Bagaimana kita dapat menolak semua kuasa gelap, pengaruh, perjinaan dan percideraan itu? Hanya dengan firman dan doa. Tanpa itu kamu tidak mampu. Sebab hal ini kerap kali di dalam keluarga kami alami. Aku pulang, ini kok tidak ada sejahtera apa? Istri saya bilang, tidak ada sejahtera loh yang. Wah ya ini. Ini bukan ada apa-apa, ini roh percideraan ini. Ayo doa, usir, des hilang, damai lagi. Loh. Kalau saudara tidak belajar peka, kalau damai sejahtera mulai hilang, kumpul, sembahyang, usir. Saudara pikir, tidak ada apa-apa. Tidak ada, kamu ada apa? Tidak ada. Ribut pasti. Asal tidak ada damai sejahtera salah satu, kumpul. Doa bersama. Makanya saya katakan mezbah keluarga itu kuncinya untuk menolak segala pengaruh kuasa gelap. Saudara ribut suami istri kayak apa? Tetap sembahyang bersama. Pasti Yesus hadir. Dan kuasa Allah datang untuk melepaskan dan membebaskan kamu. Saudara, orang kalau mau mantu pasti banyak masalah, betul enggak? Belum sama besan, belum sama anak, belum kepinginnya ini dewek, itu dewek. Mantu senang satu saja, sudah repot. Ngatur besane kepingin ini, sing ini kepingin ini. Ini dua, saya mesti di sana, mesti di sini. Bayangin, wong bareng sereng dua. Jadi nanti itu saya yang di tengah. Ini anak mantu sama sana besan, sini anak mantu, sana besan. Bayangin model antik. Tidak pernah ada. Tapi ada di dalam Yesus. Tidak ada pembatasan dan tidak ada yang mustahil. Maka dari itu saudara kita harus benar-benar waspada. Kalau saudara tidak waspada, saudara akan kena. Dan kalau saudara kena, saudara tidak akan dapat melepaskan diri tanpa Yesus. Saudara harus membayar mahal. Sebab Alkitab sudah berkata, yang tahu banyak dituntut banyak. Saudara sudah dengar firman, saudara sudah diajar untuk berdoa, untuk peka, untuk minta pertolongan Roh Kudus setiap saat. Saudara sudah saya ajarkan. Dan itu harus dilakukan. Dan itu harus dilatih terus menerus.
Dan engkau harus belajar mengalahkan roh percidraan. Bagaimana caranya? Minta roh pengertian dari Tuhan. Setiap hari, jangan saudara kira saya ini tidak minta. Setiap saat saya berdoa, saya berkata, Tuhan, berikan aku roh pengertian. Kalau ada salah mengerti sedikit, ada damai sejahtera, roh pengertian ini yang membuka. Di mana letak ketidaksejahteraan ini? Karena Roh Kudus akan memberitahukan. Maka saudara dan saya jangan sekedar punya pelita. Jangan sekedar di dalam pelita sudah ada minyak Roh Kudus. Sudah. Tetapi saudara harus punya reserve. Reserve ini harus ditimbun. Ditimbun. Digunakan pada waktunya. Jangan cuma sekedar kita berdoa, makan, tidur, cukup. Itu minyak saat kita butuhkan tiap hari, saudara. Tetapi kita berdoa tambah. Tuhan bilang. Tambah buat reserve, nak. Makanya saya sampai bingung waktu saya dituntut Tuhan. Mulai tahun ini Tuhan berkata, kamu harus berdoa. 1 hari. Di jumlah seluruhnya 6 jam. Sampai 7 jam. Aku bilang, Tuhan, mbok suruh sembahyang 6 sampai 7 jam? Ya. Biasanya saya cuma 3-4 jam. Ini suruh 6-7 jam. Kenapa Tuhan double reserve? Kalau tidak, kamu tidak akan mampu mengatasi. Sebab keluarga hamba Tuhan ini disorot, saudara. Diberkati salah. Tidak diberkati salah. Diberkati, mewah-mewahan. Tidak diberkati, hamba Tuhan kok kere. Aku bingung ini sampean. Saya bingung. Apalagi nanti saya pesta manggil orang kira-kira 3.000. Apa-apaan ini? Loh, ya dah. Saya bilang, Tuhan, engkau yang suruh. Ya, aku sudah siap. Pasti nanti dilontarkan segala macam ejaan segala. Biarin. Kalau dia ngecek, ampuni ya Tuhan. Wong gak ngerti. Sebab kadang-kadang saya sampai mikir. Waduh Tuhan, uang 50 juta kasihan. Buat hamba-hamba Tuhan di desa kan lumayan Tuhan. Tuhan bilang, kamu mau bela aku, bantu aku? Apa artinya 50 juta? Sak miliar, apa artinya? Kalau aku mau, gampang enggak? Aku beri untuk ini. Orang hamba desa, aku punya hak sendiri. Dan aku dapat memberkati mereka. Oh ya wis, nurut sajalah. Tapi aku nanti bakal diginikan. Rela enggak? Seperti Maria. Ya rela. Ya sudah, nurut. Ya wis, nurut. Sudah nurut, malah ada orang-orang, malah 2 orang enggak saling ngerti, enggak saling kompromi bilang, waduh Pak, kamu ini disayang Tuhan luar biasa. Loh, jelas dong hambanya. Aku bilang. Dia bilang apa? Wah, kamu sudah disediain mobil baru lagi. 2 orang. Aku bilang, iya. Waduh, apa omongannya orang ini nanti? Mantu lah, dapat sumbangan buat beli mobil baru. Waduh. Wes ini nanti omongannya orang kayak apa? Aku bilang gitu. Tuhan bilang, tutup telinga. Tidak urusan, yang ngalami kamu, bukan orang lain. Saya bilang, amin. Nurut sajalah. Saudara, hidup dengan Yesus itu luar biasa. Engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu khawatir. Sebab Allah sudah berkata, asal kamu melakukan, aku akan melepaskan kamu. Lihat di dalam Wahyu. Apa yang Tuhan Yesus pesan, saudara dan saya harus perhatikan benar-benar. Sebab kalau tidak, saudara nanti akan jatuh. Sebab saudara kerap kali berkata begini. Saudara selalu ngomongnya apa? Gini dah. Ya kalau kayak Pak Yusak ya enak Pak. Gitu dah. Wong bisa ngomong-ngomong mbak Tuhan. Lain. Coba kalau kamu ngomong sama malaikat kayak Maria mau enggak? Ini gadis-gadis tak tanya ini loh.
Kalau kamu jadi Maria mau enggak? Malaikatnya datang, kamu bakal ngandung. Mau enggak? Aku belum punya suami. Oh enggak apa-apa, Roh Kudus. Mau enggak? Saudara tahu, ada harga yang saudara dan saya harus bayar. Tapi Alkitab mendidik di dalam Wahyu pasal 3, peringatan Tuhan ini masukkan dalam hatimu, pegang, jangan lupakan, apalkan, dan setiap kali ngomong sama jiwamu. Ini penting sekali. Di dalam ayat yang ke-8, Wahyu 3, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Ini perhatikan saudara. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku. Dan engkau tidak menyangkal namaku. Nah, itu yang penting. Saudara dan saya tidak punya kekuatan yang besar, tetapi kecil. Tetapi yang penting Tuhan mau apa? Menurut firman. 1. Kedua, ayat 10. Karena engkau menuruti firmanku. Dan kedua, untuk tekun menantikan aku. Ini doa. Tekun menantikan aku. Ini doa. Karena saudara kalau doa, jujur, kamu sembahyang, laporan, atau menantikan Tuhan jawab? Ayo. Contohnya laporan gini. Sembahyang masuk. Tuhan, aku ini kesulitanku ini masalahku ini. Selesai. Kamu diem, apa maumu Tuhan? Atau amin. Kalau sudah ngomong setengah jam masalahnya, nangis, terus amin. Itu laporan atau doa? Itu laporan. Jadi selama ini kamu ini laporan pas sembahyang. 1. Kedua, mungkin ada yang sembahyang. Lebih banyak menanti atau lebih banyak ngomong? Ayo. Kamu kalau ngadep sama Tuhan, lebih banyak ngomong atau lebih banyak diem? Menanti itu diem dah. Ayo, banyak mana? Sekarang kalau saudara saya tanya, kamu disuruh seperti saya sembahyang 6 jam itu, sing mbok omongke apa? Entek enggak? Habis enggak? Ngomong apa meneh? 6 jam. Wah, duer. Habis. Setelah habis, apa yang dilakukan? Menantikan Tuhan. Loh. Menantikan itu enak enggak? Banyak orang bilang gini, oh Bayu saksi, kalau doa dijawab, denger. Tapi kalau sama saya, Tuhan enggak ngomong tuh Pak. Enggak ngomong itu kamu tunggu berapa menit? Ya sudah 5 menit. Loh. Kamu sudah pernah nunggu 1 jam? Boro-boro Pak, nunggu 1 jam. Sama campur sembahyang 1 jam saja kuat. Nah iya makanya itu. Menunggu. Menunggu itu artinya duduk diem. Pikiran, hati, mulut menyembah. Tuhan engkau baik. Engkau itu baik kok ya Tuhan. Lalu karunia lidah, pikirannya tertuju dia. Loh, itu menantikan Tuhan. Sebab pikirannya istirahat. Mulutnya ngomong, karunia lidah, hatinya tertuju kepada Tuhan. Menantikan terus, jaga telinga rohani, mata rohani. Nah, itu tugas saya. Nanti kadang-kadang Tuhan ngomong, ya. Ngomong itu halus kadang-kadang. Waktu saya berdoa, ada 2 peristiwa yang saya sendiri sampai kadang-kadang kepingin. Saya sembahyang. Tuhan, Engkau itu baik, Engkau itu sayang ya Tuhan. Engkau itu sayang sama aku, Engkau lengkapi semuanya. Lihat. Cek. Saya sembahyang, menyembah, pikiran tertuju dia. Mata ini nutup enggak? Nutup, dek mata ini jelalatan nanti hilang.
Nutup. Kok ada cek? Wih, cek ini turun. Terus tak tampani. Jatuh di depan saya, tak ambil. Wih, tak lihat. Wih, 400 juta. Kira-kira kamu lihat gitu, ada timbul kepengen enggak? Ya ada, tidak kepengen itu bukan manusia. Wah, aku lihat gitu ya. 400 juta Tuhan. Aku cuma ngomong gini, 400 juta Tuhan, ini sembayang. Dalam hati, dalam pikiran ini, wah, aku lumayan. Terus Tuhan ngomong, bukan buat kamu. Bukan buat kamu kok ditunjukin. Nah itu loh saudara, itu untuk mendidik kita tidak tamak. Buat siapa Tuhan? Buat orang yang kemarin kamu doakan. Waduh, Tuhan berkata apa? Tanda tangani. Aneh enggak? Loh Tuhan ini kan untuk orang itu. Iya, tapi kamu yang harus tanda tangani. Waduh, berarti aku yang engkau beri hak untuk memberikan dia. Ya. Wah. Ya sudah, tak tanda tangani. Serat. Selesai. Tuhan berikan dia. Oke. Hilang. Bet. Wah. Amin. Saya bilang. Tuhan, kalau ini memang daripadamu, dalam nama Tuhan Yesus, orangnya datang. Untuk segera saya serahkan. Supaya jangan lama-lama nanti aku lupa. Kalau kamu dibawa ya sukamu. Nggak boleh. Terus ada bel. Saya bilang, siapa? Oh, ini Pak. Yang kemarin diduain. Muncul orangnya. Orangnya muncul ini ngomong apa? Aduh Pak. Belum. Aduh Pak. Gagal. Padahal Tuhan baru ngomong. Oke. Ini orang datang. Aduh Pak. Gagal. Kamu dari mana? Dari notaris. Tidak jadi. Berkat itu milik saya. Siapa bilang? Pak, saya barusan dari notaris, dari pembeli dan penjual. Dia bilang tidak jadi. Saya bilang, kamu mau lihat mujizat Allah enggak? Oh ya mau Pak. Wah semangat dong 400 soal. Ya mau Pak. Pulang, jangan pergi kemana-mana, tunggu telepon. Sebab kalau kamu tidak segera pulang tunggu telepon, telat kowe. Hilang waktumu. Sebab hari ini juga kamu akan ditelepon, balik ke notaris, tanda tangan, kamu terima 400 juta. Wah, langsung dia mukanya semangat lagi. Tuhan ngomong Pak. Amin. Pulang dia. Sampai di rumah, bel berbunyi. Pak, datang ke notaris. Ini pembeli sama penjual yang minta sekarang ditandatangani. Wah, dia bilang, puji Tuhan. Datang sana, tanda tangan dia terima. 400 juta. Sudah terima, dicairkan, masuk bank dia. Apa bilang? Wah, luar biasa ya Tuhan. Langsung beli rumah, beli mobil. Istrinya bilang, Pak, kamu itu pernah janji loh Pak. Sama Pak Yusa. Mulutmu sendiri yang ngomong di depan Pak Yusa. Siapa tahu Pak, ini nanti berkat Bapak dapat bagian. Suaminya bilang, enggak, aku enggak pernah janji. Pak Yusak sudah kaya, ngapain dikasih? Saya enggak kepingin, saya enggak nuntut. Dan akhirnya perpuluhannya disalurkan tempat lain. Saya bilang, oke, itu baik, asal kamu sudah sembahyang. Sudah. Saudara tahu, Tuhan ngomong sama saya. Dia akan bayar harganya mahal. Loh, kenapa Tuhan? Karena dia sudah berjanji tidak digenapi. Janji apa? Mengenai bagianmu. Mengapa aku suruh kamu tanda tangan? Itu bagianmu. Oh, ya ampuni toh Tuhan. Tidak apa-apa. Kebagianmu tetap aku salurin. Saudara tahu? Ada orang lain datang-datang. Tidak tak layani, tidak tak apa-apakan datang-datang. Pak, kamu ini disayang-sayang Tuhan kok. Luar biasa. Anak, ya jelas dong saya bilang. Hambanya kok. Terus dia bilang, nih saya suruh ngasih uang kamu berapa? 30 juta. Wah Tuhan. Saluran ini mampet. Ada saluran yang lain.
Ya dah. Tidak ada jalan yang tersumbat. Yesus sudah berkata, kalau engkau menuruti firman-Ku dan engkau menantikan aku akan melepaskan kamu. Perhatikan saudara. Ayat yang 10 ini. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun dibalas oleh Tuhan ini. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ini ada jaminan. Hanya ada satu jaminan. Kalau saudara membaca firman Tuhan dan lakukan, saudara berdoa menantikan dia dengan tekun, ada jaminan kau akan dilindungi. Dari hari pencobaan, dari pencobaan apapun. Boleh devaluasi, boleh ekonomi bobrok kayak apa. Tetap kamu diberkati Tuhan. Boleh roh perzinahan melanda, tetap kamu dilindungi Tuhan. Boleh roh percideraan melanda dunia, tetap kamu dilindungi Tuhan. Ini saya alami. Saya baru dari luar Jawa. Apa terjadi saudara? Kaget saya. Bilang apa? Pak, kamu kan kenal baik sama hamba Tuhan itu ya Pak? Ya. Tolong Pak, konseling dia. Loh, hamba Tuhan kok konseling? Aku konseling. Ya Pak. Sebabnya dia jatuh Pak. Hah? Jatuh apa? Habis ketahuan ciuman kok Pak. Ciuman sama siapa? Cium pipi? Enggak Pak, mulut. Oh. Siapa yang lihat? Pembantu saya. Oh. Sampai saya. Kamu benar? Betul Pak. Sama siapa? Sama istrinya orang. Waduh, teler saya sampean. Bingung saya. Tuhan berkata, bukankah sudah aku beritahukan kamu? Hamba-hambaku pada berjatuhan. Bayangin. Bingung tak kamu? Aku sampai Tuhan. Makanya orang yang berdoa menantikan aku tidak akan sia-sia, tak rugi. Memang kelihatannya itu, waduh setengah mati menantikan Tuhan itu. Diam, Tuhan ya diam. Jangan lalu saudara, setiap kali saya 1 hari 6 jam itu terus Tuhan ngomong. Kadang-kadang 6 hari Tuhan tidak ngomong sekejap. Tuhan, engkau tidak ngomong apa-apa. Tidak ada yang tak omong gitu. Wong semua saya lihat sudah jalan baik. Loh aku ya kepengen engkau ngomong, Tuhan aku rindu. Apakah itu hambaku yang setia? Waduh mateng aku. Bayangin saudara. Jadi saya sekarang sudah, kue ngomong, ndak ngomong, sudah tidak apa-apa lah. Aku sampai kesel ngantuk ya tidur di hadirat Allah. Wis. Sebab Alkitab berkata kamu dan saya harus tekun. Ya wis toh. Jadi coba saudara, anakmu nunggu kamu ndak pulang-pulang, tertidur ndak? Hah? Kamu marahin ndak? Ndak toh? Malah mbok angkat, mbok masuk ke kamar, kena bilang, kasihan ya nunggu bapak ibu ndak pulang-pulang sampai tertidur. Betul ndak? Kayak Tuhan saya nunggu ndak dijak ngomong-ngomong ketiduran, dia marah ndak? Tidur malah dikasih mimpi. Loh. Lalu aku bilang, loh kok mimpi Tuhan? Tidur di hadiratku. ini Tuhan tuh luar biasa. Pengalaman-pengalaman gini tuh saudara tidak akan dapat kalau tidak ngalami cewek. Makanya saya kalau sama anak saya, Denny, dia tukang tidur itu. Kalau dia sembahyang sama di sebelah saya ranjangnya jejeran. Saya sembahyang sebentar lagi dia nyangger, aku nengok ger. Ampun Tuhan, tidur di hadirat Allah. Nanti kalau dia dengar aku ger, ampun Tuhan bapakku tidur. Jadi tidak nyalain saudara, karena apa? Laungan. Tadi malam jam 3 sudah dibangunin. Tidur jam 11, jam 3 sudah dibangunin. Bayang, ya.
Sembahyang sampai 3:30, Tuhan bilang tidur lagi, nanti jam 4 mesti sudah bangun. Tidur setengah jam, bangun lagi. Tuhan bilang sembahyang, tidak tidur lagi, bawa firman. Kalau bawa firman itu saya bilang, Tuhan ngomong apa? Kadang-kadang 1 jam belum ngomong. 1 jam loh Tuhan, kok gak ngomong-ngomong. Jadi jangan saudara kira, mas ngomong ini baik, kok enak. 1 jam Tuhan gak ngomong. Terus Tuhan bilang, apakah aku pernah terlambat? Ndak, lah ya wis toh. Tambah meneh. Baru ngomong, kamu ngomong ini ya? Oh ya, ayem. Paling enak itu kalau dia cerita. Kowe ngomong ini, wah tak jawab. Nah kalau gini piye? Gini. Kalau gini piye? Gini. Itu enak. Tapi kerap kali kowe ngomong ini. Lah penguraiane piye? Wis engko ndok mimbar wae. Itu sing deg-degan aku. Ndok mimbar. Kosong melompong, Saudara. Enggak tahu. Kalau kamu tidak ngalami sama Tuhan, itu namanya penyerahan yang total. Yakin Allahmu tidak pernah terlambat, Allahmu tidak pernah meninggalkan engkau, dan dia tepat datang karena dia mengasihi engkau dan saya. Orang yang berharap pada dia tidak akan dipermalukan. Ini alami. Maka engkau akan melihat kemuliaan Allah dan kuasamu. Tidak akan takut menghadapi apapun. Karena apa? Allah tidak pernah terlambat. Kemarin saya sama Pak Sam baru ngalami. Pak Samudi. Ada orang nyonyah datang bawa mobil. Datang. Aku stres. Datang ini nyonyah ini nemuin aku ini. Aku stres. Aku bilang, stres wong kowe galak kok. Aku udah ngomong ya belak-belakan. Orang ini orang kaya. Mobil sudah minta dibikin betul. Harga 17 dia mau. Minta diganti knalpot, ganti ini, ganti komplit sampai habis 750.000. Bare-bar orangnya lari, nggak mau beli. Madeg saya. Wah, jangan-jangan ini Tuhan punya maksud ini. Lalu saya ngomong sama Pak Sam. Sam. Yuk, nyoba mobil dia. Siapa tahu ini kasih kamu. Forsamu ditukar ini saja. Wong malah murah ini. Coba. Dia seneng. Ternyata dia seneng ini gak ngomong karena takut. Sungkan. Saudara tahu. Saya bilang. Tawarkan showroom. Ditawar cuma 15,5. Dibikin betul 7,5. Jadi kan cuma 14. Seberapa? Dia bilang. Oh, sebel. Ini ngoceh terus. Setelah dia lapor sama suaminya. Dia pulang. Saya tanya sama Pak Sam. Gue seneng. Wah mantep aku deh itu. Wes toh. Harga showroom. Beli. Tidak apa-apa. Habis itu saya sembahyang. Masuk. Tuhan. Ini boleh. Kasih tahu. Wes tidak usah dibeli. Wah. Saya keluar lagi. Sam. Tidak usah mau beli. Kenapa? Sampai saya bingung. Loh tadi. Mau gerak kayak gitu. Sekarang ngomong. Ternyata Tuhan ini cuma nguji dia. Hati ini gantol, terikat enggak. Coba deh hati ini terikat. Kabur. Dia bilang, enggak usah. Ya wes lah. Dia ngomongnya gini. Kalau jatah ya milikku. Kalau enggak ya sudah. Nah itu betul. Ternyata saudara. Orang ini pulang. Dia telepon suaminya. Pak, sebel aku. Stres aku. Dinyang cuma segini. Ditawar cuma gini. Suaminya bilang, stres. Wes ora usah stres. Kasihkan sana. Langsung berikan. Saya di rumah ngomong sama istrinya. Pak Sam. Segera telepon. Sekarang. Bicara. Terus. Pencet terus. Demikian dia selesai bicara. Pencet. Karena kalau enggak kue kehilangan. Demikian dipencet masuk. Nyonya itu bilang. Baru aku ngomong sama suamiku. Aku ngomong. Dia bicara sama suaminya itu. Ngoceh terus. Biar ke. Tapi kamu penceti terus. Jangan lolos. Setelah diangkat dia bilang apa? Baru suamiku merintah saya. Suruh pergi ke showroom. Suruh ngasih. Dia bilang apa? Jangan bawa showroom. Kasihkan saya. Oh kamu mau? Wah seneng aku kalau. Kamu beli. Malah tak kurangi lagi. 250 kalau buat Pak Sam. Wow. Saudara tahu. Setelah telepon dia diletakkan. Orang yang mau beli 16 telepon.
Mana mobilmu? Kasih saya ya 16. Oh sudah tak jual 15,5. Batalin. Nggak bisa. Sudah diberikan. Itu hamba Tuhan. Tidak boleh dibatalin. Nah, kalau jatah kena loh. Kena. Forsanya dia dijual. Dia bilang, wes tukar lek aja mau. Gelundung. Tukar gelundung yang mau. Sama Tuhan malah ditambahi dia 500 Pak Sam. Bayangin saudara. Segala sesuatu adanya ngatur. Kamu tidak perlu takut dan khawatir. Bapakmu tahu kebutuhanmu.